Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Hari ini di pertemuan kita yang kelima, kita masih belum bisa bertatap muka secara langsung di sekolah. Kita masih melakukan pembelajaran melalui media online. Baiklah, untuk kesempatan kali ini kita akan coba meneruskan bahasan kita minggu kemarin. Kalau minggu kemarin Bapak hanya memberikan tugas pada kalian untuk mempelajari tentang PJMFI. Kali ini Bapak akan coba membahas beberapa tugas yang sudah diberikan, dan Bapak sudah periksa beberapa tugas yang kalian kerjakan, dan sebagian hasilnya sudah Bapak munculkan di daftar nilai, sehingga kalian sudah tahu berapa nilai yang kalian peroleh. Baiklah, untuk PJMFI ini, secara pengertian, PJMFI ini merupakan sistem suplai bahan bakar dengan teknologi kontrol elektronik yang mampu memasok bahan bakar dan oksigen secara optimal sesuai dengan kebutuhan mesin di setiap keadaan. Itu merupakan pengertian dari PJMFI. Kemudian kelebihan dari PJMFI pertama adalah ramah lingkungan. Dengan adanya sensor-sensor yang dibutuhkan di konverter, itu akan membuat gas buang yang dihasilkan dari sepeda motor PJMFI terutama Honda itu menjadi ramah lingkungan, di mana gas yang dihasilkan dari hasil pembakaran itu untuk gas berbahayanya berkurang, sehingga menjadi gas-gas yang lebih ramah lingkungan. Kemudian yang kedua adalah lebih irit bahan bakarnya, di mana perbandingan bahan bakar motor yang sudah menggunakan PJMFI dengan sepeda motor yang masih menggunakan karburator itu jauh berbeda, di mana motor yang sudah menggunakan PJMFI itu lebih hemat bahan bakar sampai di 17%. Kemudian lebih keunggulan atau kelebihan dari motor PJMFI yang selanjutnya adalah lebih bertenaga, di mana pengetahuan kinerja mesin dengan adanya program PJMF ini, motor menjadi lebih bertenaga. Kemudian lebih mudah dihidupkan. Untuk motor PJMFI ini mudah dihidupkan untuk berbagai kondisi, baik di dataran rendah, dataran ataupun dataran tinggi, baik di permukaan laut maupun di atas pegunungan. Itu lebih mudah dihidupkan dibanding dengan motor yang tidak menggunakan atau belum menggunakan PJMFI. Kemudian lebih mudah perawatan, di mana untuk motor yang sudah menggunakan PJMFI ini terdapat lampu mil. Ketika terjadi trouble atau terjadi kerusakan, maka kita dapat mengetahuinya dari kedipan yang kedipan yang muncul pada mil. Kemudian sensor-sensor PJMFI ini terdapat berbagai sensor. Nah, untuk kali ini Bapak akan coba membahas beberapa sensor yang selalu ada di sepeda motor yang sudah menggunakan PJMFI. Pertama adalah MIL, Malfunction Indicator Lamp. Ini fungsinya sebagai penanda pada pemakai sepeda motor Honda tentang kerusakan pada sistem injeksi yang terjadi. Kemudian ada fuel pump, pompa bahan bakar. Ini fungsinya untuk memompa bahan bakar yang akan diteruskan ke injektor. Kemudian ada ECM, Engine Control Module. Ini fungsinya untuk mengatur waktu pengapian, kapan bahan bakar harus disuplai, kapan injektor harus menyemprotkan. Itu semuanya diatur oleh ECM, ataupun berapa perbandingan antara bahan bakar dengan udaranya, itu semua diatur oleh ECM. Jadi ECM ini sebagai otaknya gitu ya. Kemudian ada CKP, crankshaft position. Ini fungsinya untuk mendeteksi keberadaan poros engkol. Kemudian ada injektor, fungsinya untuk menyemprotkan bahan bakar ke dalam ruang bakar. Kemudian ada throttle body. Di dalam throttle body ini terdapat 3 sensor, yaitu MAP, Manifold Absolute Pressure. Kemudian ada TV, Throttle Position, dan ada IAT, Intake Air Temperature. Jadi ketiga sensor ini terdapat pada throttle body. MAP berfungsi untuk mengatur tekanan udara yang terjadi di manifold. Kemudian TV adalah untuk
memberi sinyal ke ECM tentang sudut bukaan gas saat ditutup dan terbuka. Kemudian ada IAT, itu fungsinya untuk mengatur tekanan yang terjadi pada bagian intake-nya. Kemudian ada EOT. EOT atau Engine Oil Temperature. Ini fungsinya adalah untuk mengatur, mengukur suhu mesin, di mana mesin dapat bekerja secara optimal ketika dia sudah mencapai suhu di atas 80 derajat Celcius. Dan itu kita dapat mengetahuinya dengan menggunakan HIDS. Kita dapat tahu berapa suhu oli pada motor PJM FI. Kemudian sensor selanjutnya adalah sensor O2. Ini fungsinya untuk mendeteksi kadar O2 yang terdapat pada hasil buang sisa pembakaran. Nah, ini posisinya di saluran pembuangan, sehingga kita dapat mengetahui berapa jumlah O2 pada hasil pembuangan. Nah, ini nanti akan diteruskan ke ECM dan akan diolah oleh ECM, sehingga berapa sih bahan bakar yang harus disalurkan atau udara yang harus masuk. Kemudian ada Idle Air Control Valve, IACV. Ini fungsinya sebagai cuk, cuk otomatis gitu ya. Kemudian ada BAS, sensor Bang Angel. Sensor Bang Angel ini adalah sensor kemiringan, di mana ketika motor berada pada kemiringan 60 derajat, maka motor akan mati. Ini juga sebagai pengaman ketika pengendara terjatuh gitu ya. Kemudian ada ECT, Engine Coolant Temperature. Ini fungsinya sama dengan EOT. Untuk ECT ini terdapat pada motor yang sudah menggunakan radiator pada sistem pendinginannya. Kemudian ada VS. VS ini fungsinya untuk memberitahukan kecepatan motor, speed motornya berapa, itu dikirim oleh sensor VS ke ECU. Kemudian sensor, ada sensor itu ada sensor input. Input itu yang memberikan masukan, yang memberikan data yang kemudian dimasukkan ke controller. Controllernya adalah ECU. Kemudian dari controller itu diteruskan lagi kepada sensor output atau aktuator, disebutnya aktuator. Nah, jadi ini yang sebelah kiri ini adalah sensor input. Ada throttle position, ada intake air pressure, dan seterusnya. Kemudian yang sebelah kanan ini aktuator atau output, sensor output. Ya, ada switch control, ada fuel pump, ada injektor, ada ignition coil. Nah, ini sensornya. Nah, ini sensor input. Crankshaft position, O2 sensor O2, atau kemudian ada VS, ada engine temperature, IOT ya, dan seterusnya. Kemudian ada ini aktuatornya yang merupakan output, ada injektor, ada ignition coil, ada fuel pump, dan seterusnya. Nah, ini sudah Bapak kasih tanda ini pada suatu diagram sistem PJM FI. Nah, ini ECM, yang sebelah sini adalah sensor input dan sebelah kanannya adalah sensor output. Nah, ini ya, ini sama, ini yang input, yang sebelah kanannya adalah output. Oke, kemudian arti kelipan pada lampu mil. Nah, kita dapat mengetahui kerusakan yang terjadi pada motor PJM FI itu dengan melihat kedipan pada lampu mil. Yang pertama ada satu kedipan. Jadi kedipan itu yang pendek-pendek, berarti kalau pendek tandanya satu kedipan. Ada yang panjang. Nah, berarti itu bernilai 10. Contoh misalnya engine oil temperatur bermasalah, maka ada 7 kedipan. Kedipannya pendek. Pendek-pendek 7 kali. Kemudian ada injektor. Injektor itu 12 kedipan. Nah, kalau 12 kedipan berarti 1 kali kedipan panjang dan 2 kali kedipan pendek. Nah, inilah arti kedipan pada lampu mil dengan kerusakannya. Oke, anak-anakku sekalian, untuk pertemuan kali ini Bapak cukupkan sekian dulu. Silakan kalian pelajari sebaik mungkin.
dan kita akan praktekkan ketika nanti kita masuk sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum.